Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-mukarramun wal mukarramat, wabil khusus kepala sekolah SMP Fauzaniyah beserta seluruh jajarannya. Ada petugas yang ngurusi di bidang kurikulum, kesiswaan, para pengajar baik kelas khusus maupun reguler, yang semuanya mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, panjang umur, barokah. Orang tua, siswa-siswi kelas khusus terutama kelas 9 yang hari ini akan melaksanakan munaqashah. Yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan sehingga dalam menjalani kehidupan sehat walafiat. Sehat itu jasmaninya tidak ada penyakit. Afiat itu adalah selamat. Apa artinya sehat? Kalau celaka kita tidak mengharap di dunia ini adalah penuh dengan penyakit, lebih-lebih penyakit yang akan menjadikan hidup kita tergoda keimanan. Sehingga mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Anak-anakku tercinta, khusus yang mau melaksanakan munaqashah hari ini dan besok, juga seluruh siswa-siswi SMP Fauzaniyah yang semuanya mudah-mudahan oleh Allah diberi ilmu yang manfaat, kehidupannya penuh dengan barokah di dalam menjalani tugas dari Allah, berguna untuk dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak yang saya muliakan, munaqashah itu adalah pembuktian dari konseptual dengan fenomenal. Yayasan Al-Fauzaniyah menyelenggarakan kelas khusus. Ini berangkat dari selain ingin mencetak siswa-siswi yang memiliki kemampuan yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama dalam kitab kuning, juga ini kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Bukan merasa bisa, tapi ketika keliling ke daerah-daerah,
Saya pribadi tentunya dengan para da'i, para mubaligh, para kiai yang lainnya. Banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat terkait fatwa-fatwa atau ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para kiai, para ajengan, para asatidz di daerah. Ada kasus kenapa dulu begitu sekarang begini. Orang tua dulu saya sangat memperhatikan terhadap kegiatan-kegiatan amaliyah-amaliyah yang sifatnya rutin. Seperti yasinan, marhabaan, tahlilan, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sementara hari ini generasi penerusnya tidak melakukan itu. Bahkan bukan hanya tidak melakukan, relatif untuk menyalahkan. Hari ini sudah masa modern, gak usah tahlilan marhabaan, geus teu usum. Batur manyeun kapal, lain ngagugulung wae yasin. Banyak kasus yang lain. Ternyata setelah ditelusuri salah satunya adalah mereka yang ditokohkan, dikiaikan, diustadzkan, diajengankan, tetapi kapasitas keilmuannya lemah. Bicara istilahnya bidunil ilm, tanpa ilmu, tanpa dalil, menyalahkan tetapi tidak bertanggung jawab. Ada juga yang belajarnya sanad ilmunya tidak jelas. Tidak jelas bagaimana? Karena gurunya pun tidak jelas. Mereka ingin selalu belajar itu yang mudah, gak capek, gak banyak mikir. Istilahnya kalau lapar makan gak usah ngeliwet, langsung mie rebus 5 menit selesai. Belajarnya itu dari Google. Jadi kolaknya kola Syekhuna Google. Yang di situ ya ada samanya, tetapi banyak bedanya. Maka kami di Fauzan yang usia pesantren kurang lebih sudah 173 tahun. Hari ini di Fauzan itu generasi ke-7. Pertama adalah Mbah Hasan. Yang kedua Syekh Muhammad Hijazi. Yang ketiga Syekh Muhammad Umar Basri. Itu yang disebut Syekhuna Fauzan. Yang dulu itu Pasir Bokor, Bokor di atas. Ini. 4 Kiai Haji Muhammad Haitami. Yang kelima Kiai Haji Muhammad Ishaq. Putra pertama Kiai Haji Muhammad Umar Basri, Syekhuna Fauzan, yang terkenal dengan Syekhuna Anom. Anak-anakku harus tahu ya. Yang keenam Kiai Haji Muhammad, yang terkenal ajengan Fauzan. Kalau dengar di luar ajengan Fauzan, itu adalah Kiai Haji Muhammad ayah. Yang ketujuh adalah pala putranya Kiai Haji Muhammad, Kiai Haji Amumar Alam, Kiai Haji Abun Sahibul Burhan, Kiai Haji Abdul Wahid Wahidul Hayy, Kiai Haji Baban Sahibul Bayan, Kiai Haji Ahmad Muhammad Nimas I'ah, Kiai Haji Nur Nasrul Qadir, Nimas Yuyu, Nimas Fifoh, Nimas Biboh Fauziah, Kiai Haji Muhammad Ali, Kiai Haji Abdus Salam,
Kiai Haji Bubu Hasbullah, Kiai Haji Aub Mustafa Al-Fauzi, Kiai Haji Muhammad Hasan, almarhumah Nimas Nela setelah Ceng Haji Bubu, kemudian Aceng Abdul Mujib, kemudian Nimas Neni, kemudian Nimas Hajjah Wiwah, kemudian Kiai Haji Aceng Mukhtar Fauzi, kemudian Aceng Aub Abdul Razak, kemudian Aceng Zayin, Nimas Dido, Nimas Pupu, Aceng Abdun, semuanya 28. Si majarkeun loba dulur teu katalat. Apal kabeh oge. Telah meninggal 5. Kiai Haji Baban Sabul Bayan, Kiai Haji Ahmad Muhammad, Nimas Bipah Fauziah, Kiai Haji Bubu Hasbullah, Nimas Nela. Tinggal 23. Bapak nomor berapa? Nomor 18. Kalau apal begitu berarti dengan saudara jauh apa dekat? Itu generasi ke-7 yang hari ini komandan utama yang menjadi komando pimpinan semuanya adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Aam Umar A'lam, sesepuh pondok pesantren Fauzan Pusat. Fauzan sudah ada 8, Fauzan pusat sini, Fauzan 2 di Bendapari Najaten Cibalong, sesepuhnya Kiai Haji Aceng Abun, kedua almarhum Kiai Haji Ahmad Muhammad. Sekarang tinggal Kiai Haji Aceng Abun beserta para putra Kiai Haji Aceng Abun dan para putra Kiai Haji Ahmad Muhammad. Fauzan 3 Salaman yang dipimpin oleh sesepuh Kiai Haji Aceng Abdul Wahid yang hari ini adalah diberi tugas menjadi Ketua Tanfidhiyah NU untuk Kabupaten Garut sudah 2 periode, yang doanya hari Kamis mau berangkat haji membimbing jamaah. Keempat, Fauzan 4 di Sukaresmi Kiai Haji Baban Sebul Bayan yang dilanjutkan oleh menantu dan putra serta adi. Yang Fauzan 5 di daerah Cipang Ramatan Cikajang, sesepuh Kiai Haji Nunur Nasrul Qadir, itu melanjutkan dari almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Momor, itu putranya nomor 1. Kemudian Fauzan 6 Memba'ul Faizin. Jadi kalau Fauzan 1 jelas Fauzan 2 namanya Safinatul Faizin, Fauzan 3 Salaman, Fauzan 4 adalah Al-Faizin, Fauzan 5 Bidayatul Faizin dipimpin oleh Kiai Haji Nunur Nasrul Qadir, Fauzan 6 Memba'ul Faizin Cipelah, Cisurupan, Tambak Baya, Fauzan 7 adalah Mukhtarul Faizin Cirene pada Mukti Sukaresmi, Fauzan 8 adalah Farohan, itu Kampung Farohan, Desa Cinta Damai, Kecamatan Sukaresmi. Fauzan 9, 10, 11, 12 lagi proses. Doanya dari semuanya berkembang terus membawa manfaat maslahat dunia akhirat. Nah, ini disebutkan agar ketika ibu-ibu bapak-bapak mendengar ada orang tanya, ibu anaknya di mana? Di Fauzan. Pasti tanya, Fauzan berapa? Oh, di sini adalah Fauzan Pusat. Selalu begitu. Kalau saya ada yang ngundang ke daerah mana saja, mesti tanya, Pak Kiai di Fauzan mana?
Saya jawab di Fauzan mana-mana, sini dan di mana-mana, begitulah. Ini perlu diketahui bahwa Fauzan yang sudah 173 tahun, yang alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, terlepas like in this life, suka dan tidak suka, bahwa Fauzan pusat melahirkan ulama-ulama yang bukan asal bisa baca kitab, tapi terkenal, termasuk jumhur masyhur. Seperti mana? Seperti di Garut ada pesantren Galumpit, ada pesantren Quran Balong, ada pesantren Sadang Riyadul Alfiyah, ada pesantren Cimasuk, ada pesantren kesininya, di sini dekat Kanapan, ada pesantren Palahan, ada pesantren Sarohan, ada pesantren Sayuran, ada pesantren Najaten, terus ke sana Cianjur, termasuk Tasikmalaya ada pesantren Bantar Gedang, itu mama sepuhnya dulu di sini. Ada pesantren Pasir Bokor, ada pesantren Mandala Sari, banyak pesantren-pesantren yang alhamdulillah sampai hari ini adalah tetap menjadi benteng Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya yang hari ini adalah salah satu kader yang notabene adalah keluarga di dalam pesantren yang ditugaskan oleh orang tua untuk mengelola sekolah. Pak, apa betul dulu di Fauzan tidak ada sekolah? Betul. Pak, apa betul dulu di Fauzan haram? Betul. Itu bukan karena fanatik buta, tetapi karena kehati-hatian orang tua terhadap eksistensi sekolah. Di mana berbicara sekolah, relatif proses belajar mengajar itu adalah bebas antara laki-laki dan perempuan. Banyak di luar Fauzan sudah mendirikan sekolah, di Fauzan belum mendirikan sekolah, padahal tuntutan adalah sudah banyak. Jawabannya gak sanggup, nanti tobat menghadap Allah, mengadakan lembaga yang siswa-siswinya seolah-olah dibiarkan, diberi celah dan peluang untuk berdosa. Laki perempuan babarengan ngobrol paduduaan, kira-kira kumaha? Mangga wilujeng. Ibu bapak anu nembe salah sawios di tataan ku abdi ieu kersana pun lanceuk upami di pesantren kalebet Fauzan genep Mambaul Faizin daerah Cipelah Cisurupan. Mantena upami di yayasan posisi di jajaran pembina. Jadi yayasan teh aya pembina, aya pengawas. Di lajeng pangintennya ketika zaman terus berkembang, tuntutan terus berkembang, eksistensi Fauzan
yang dalam kepesantrenan itu adalah mencetak santri-santri yang berilmu, berakhlak dengan dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata tuntutan hari ke hari semakin kuat, harus sekolah. Sempat ada animo, asumsi pikiran masyarakat, percuma mondok nggak sekolah. Hari ini adalah tuntutan kerja, modernisasi, itu orang itu harus serba bisa. Jika tidak sekolah, pesantren akan ketinggalan. Jika siswa-siswi hanya memahami agama, tidak mengetahui tentang ilmu pengetahuan umum, ini akan ketinggalan, akan diinjak-injak anggapan masyarakat umum, yang menurut saya itu adalah bukan hanya kurang tepat, salah fatal. Karena yang memuliakan manusia itu adalah bukan anggapan seseorang, tapi jelas hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya ilmu sebesar sebanyak apapun, punya gelar sepanjang apapun, ada profesor, ada doktor, ada MN, ada MA, ada MA Minantu Ajengan, ada macam-macam. Jika tidak bertakwa, maka jelas tidak akan mendapat martabat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena Fauzan ini adalah pesantren salaf, pesantren-pesantren yang dari sejak dulu itu adalah berpatokan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu akhir-akhir dibentengi dengan wadah yang jelas lahirnya untuk kepentingan Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut Nahdlatul Ulama. Ketika berbicara akidah adalah jelas, ubudiyahnya adalah jelas, tasawuf akhlaknya adalah jelas, kenegaraan urusan politik pun adalah jelas. Maka Fauzan selalu berpegang teguh kepada kaidah-kaidah ketika mau menghukumi halal, haram, wajib dan lain sebagainya. Oh, hari ini adalah tantangan serius. Jika anak kita disekolahkan ke sekolah yang notabene mereknya di situ atau ajarannya bukan Ahlussunnah wal Jamaah, seperti kita sebut Wahabi, Syiah dan lain sebagainya, ini ancaman serius untuk kader-kader kita. Kenapa alumni Fauzan misalnya enggak anaknya dipondokan di Fauzan tetapi ke tempat lain? Alasannya di sini enggak ada sekolah, di tempat lain ada sekolah. Di sini jauh ke tempat pendidikan umum, di tempat lain adalah dekat. Sementara bukan menyepelekan atau menyampingkan sekolah-sekolah lain, itu prosesnya adalah banyak yang hanya pengajaran bukan pendidikan. Apa bedanya pengajaran dengan pendidikan? Pengajaran itu hanya sebatas transfer of knowledge, mindahkan ilmu dari guru kepada murid, bukan ingin mencetak siswa-siswi, murid-murid yang pintar dan berakhlak. Kalau selain punya ilmu lalu mengamalkan ilmunya, itu adalah namanya pendidikan. Maka pendidikan sering disamakan dalam istilah bahasa Arab dengan istilah tarbiyah, ta'lim atau ta'dib. Tarbiyah, rabba yurabbi tarbiyatan, addaba yu'addibu ta'diban, allama yu'allimu ta'liman. Tarbiyah, orang yang punya pendidikan ilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang berakhlak, orang yang berupaya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maka Fauzan dengan berbagai macam pertimbangan adalah harus mendirikan sekolah. Kami beserta saudara-saudara
yang lainnya ditugas bagaimana agar keberadaan sekolah ini adalah tidak merusak tatanan pesantren, tapi sekolah sifatnya memperkuat tujuan inti, di mana Fauzan ingin mencetak santri-santrinya memiliki kekuatan intelektual, jelas ilmu, kekuatan spiritual, bukan hanya berilmu tapi mau mendekatkan diri kepada Allah, kekuatan moral, bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah secara sepihak, tetapi adalah dengan akhlak yang baik, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Yang keempat, kekuatan profesional, ilmunya diamalkan. Mau jadi apa saja silahkan santri Fauzan, mau melanjutkan orang tuanya di masing-masing kampung, ngurus masyarakat di bidang keagamaan, jadi penceramah, jadi tukang ngawuruk, silahkan. Mau berdagang pun tidak masalah, mau jadi seniman, mau jadi olahragawan, mau jadi politikus, tidak dilarang. Di situ tetap membawa bendera akhlak yang baik, karena marwah yang dibawa adalah pesantren Fauzan. Jangan sampai alumni Fauzan terjun terhadap politik, menjadi politikus, politiknya tidak ada, yang ada tikusnya, ikut-ikutan politik jadi maling. Jangan sampai alumni Fauzan, santri Fauzan terjun terhadap profesi olahraga, olahraganya muncul tetapi seperti olahragawan yang lain, karena ingin mengejar prestasi, sholat lohor sampai isya ditiir. Apa ada itu jamak yang begitu? Jamak tarki namanya itu. Nah, jangan sampai alumni atau santri Fauzan ketika terjun terhadap dunia perdagangan atau menjadi bisnismen yang lolos rem, bebas pulsa, gak mengenal halal dan haram. Maka kita tekankan tetap di sekolah sekalipun bagaimana akhlak. Maka dengan visi, misi, orientasi, strategi yang kita terapkan, terus sedikit demi sedikit melakukan perbaikan, ya terutama semasa ya sampai hari ini adalah pimpinan saya di yayasan banyak sekali kekurangan, tetapi berupaya melakukan perbaikan. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah secara kuantitas, mudah-mudahan sampai kualitas, amin. Tahun ke tahun, hari ke hari, siswa atau kepercayaan masyarakat menambah, karena jenjang pendidikan kita tambah. Dulu SMP, sekarang terus tambah, ada SMA yang berbasis agama madrasah aliyah, ada SMA yang berbasis kejuruan adalah SMK. Doanya mudah-mudahan ke depan kita masih tetap proses, karena ya itu tadi masih banyak kekurangan-kekurangan, segera mendirikan perguruan tinggi. Ada sekolah tinggi, ada akademik, ada institut, ada universitas. Bedanya apa? Yo beda, seperti embe ujung kuda. Ada yang hanya satu bidang, ada yang bidangnya banyak, ada yang jurusannya banyak. Makanya ada istilah sekolah tinggi, ada jurusan, ada fakultas dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan ketika anak-anak bapak dan ibu di sini SMP-nya, di sini SMA-nya 6 tahun dimantapkan, 4 tahun menjadi sarjana, saya yakin pulang ke rumahnya masing-masing akan ibu bapak lihat, oh ternyata betul penting sekali, betul kita tidak sia-sia capek ngurus anak sekolah sampai kuliah 10 tahun, tapi hasilnya adalah membanggakan, menggembirakan, memuaskan, karena melahirkan siswa-siswi yang berguna untuk diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Mending capek kaituna raos, mending raos-raos kaituna capek. Mung boga anak aing mah capek ngajuru, capek kereuneuh, capek aing menyusuan teh, tapi engke geus kolot dek sanu ngurus. Wah cenah dek ngangkat we anak angkat leung mun soleh, lamun teu soleh riweuh sagelo-gelona anak ka bapak lamun boga ilmu, sagelo-gelona indung bapak kanu jadi anak. Ini penting sekali. Oh masa tua alhamdulillah punya anak yang soleh, mau
capek ngurus indung bapak. Nah, tapi lamun teu boga anak gering ngageleung sorangan. Ai keur gering pan error. Dek ka puskesmas kalah ka KUD. Minta obat kalah diperas susu dan dianggap sapi. Gering ripuh kalah ka bidan. Atuh dianggap dek ngalahirkeun. Padahal kuduna ka dokter. Maot rek ka mana sanu nguburkeun cek paribasana. Aya kewajiban-kewajiban nya mohon upami nuju tartib, nuju salse, nuju teriwe. Adikeun kaayaan gawat mah pan bakal nyalametkeun masing-masing. Nah, jadi mending capek ngajejeuhkeun masantrenkeun anak tapi kaituna senang. Ulah kieu anak di pasantrenkeun aing capek ngiriman tapi lamun anak berek SD tuluy usaha aing ngeunah dikiriman. Kudu jadi anak tapi lila-lila bakal ditumalkeun. Maksud ditumalkeun teh aki-aki ini teh ngariweuhkeun kan menta we jeung medut. Aing disuntrungkeun we sanatara modar bakal teh karena anak teh berakhlak. Naudzubillahi min dzalik. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, saya atas nama ketua yayasan beserta jajaran semuanya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kepercayaan. Mudah-mudahan bapak-bapak yang sudah barang tentu dari berbagai macam hal di kelas khusus ini, ya mohon maaf bukan membeda-bedakan, tetapi ini adalah disampaikan oleh tadi ketua SMP pilot project. Jadi betul enggak di Pauzan sekolah pesantren mampu mencetak siswa-siswi yang mampu untuk membaca kitab kuning. Dunia ini adalah repot. Di mana-mana adalah ya kekacauan terjadi karena para mubaligh, para dai, para penceramah, para ustadz, para inohong yang dipercaya di bidang keagamaan itu tadi ngomong tapi bidunil ilm, ngomong atau fatwa tanpa dasar ilmu. Karena apa? Tidak mampu untuk mengkaji terhadap sumber agama yang telah dibikin oleh para ulama-ulama terdahulu yang sudah barang tentu kitab-kitab kuning nggak mungkin lahir lalu bertentangan dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, nggak mungkin. Seperti yang dikaji di sini adalah di Pauzan kitab fikihnya ada kitab Safinatun Najah, ada kitab Fathul Qarib, ada kitab Fathul Mu'in beserta kitab-kitab yang lainnya. Itu yang kita kaji. Nggak mungkin itu adalah produk ulama ahlul fiqih yang isinya menentang kepada Al-Quran, menentang kepada Al-Hadis. Karena itu semua adalah untuk menjelaskan apa yang tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya kelas khusus ini bukan hanya berguna bermanfaat untuk diri, bukan hanya berguna bermanfaat untuk keluarga, bukan hanya berguna untuk manfaat untuk kampungnya masing-masing, tapi ini adalah jawaban serius bahwa Pauzan melakukan perubahan, tapi bukan menghilangkan tradisi, budaya, ajaran yang telah dulu. Kita punya moto al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Pelihara ajaran, pelihara amaliyah, pelihara tradisi dulu yang baik, cari gali sesuatu yang baru yang lebih baik. Jangan berani melakukan satu perubahan menyampingkan amaliyah tradisi dulu yang padahal dulu itu adalah dicetak, dibikin, diciptakan untuk kemaslahatan, kemanfaatan agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan kami selaku penerus, selaku generasi yang melaksanakan hari ini adalah selalu menjaga, selalu berpegang teguh, selalu memperhatikan, selalu mempertimbangkan apa yang telah difatwakan oleh ulama-ulama dahulu. Amin ya rabbal alamin. Cukup khawatir hari ini adalah ketika kita hanya dicetak pinter, teknologi mendukung, kemudian sarana mendukung, hal-hal lain mendukung, ketika kita lupa sejarah, kita lupa terhadap perjuangan orang tua dahulu. Bahaya, ini ancaman serius. Kita punya satu keyakinan bahwa yang hidup dengan yang mati ada tawthiqul alaqah, hubungan yang tidak bisa kita pisahkan. Artinya orang tua terdahulu selalu memantau kita, selalu membaca kita kemana arahnya. Apakah perjuangan ini li'ala'i kalimatillah, perjuangan ini adalah untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, atau semata-mata perjuangan ini untuk kepentingan perut. Makanya
saya ingat apa yang disampaikan oleh orang tua, awas ya nyen sekolah orientasina kan hakanun, awas membuat lembaga pendidikan tujuannya untuk kepentingan bisnis. Maka sampai hari ini saya selaku ketua Yayasan Al Fauzaniyah Sukaresmi ya tidak menuntut saya 1 bulan minta dibayar sekian. Jadi gaji saya lamun hayang harapa sebulan 30 poe, kadang-kadang 28 poe, kadang-kadang bulan Masehi madah 28 poe. Karena apa? Bukan tidak butuh, saya yakin doa orang tua kalau dipegang, ungkapan orang tua kalau dipegang, saya akan mampu mendatangkan 1000 kali lipat, bukan 10 kali lipat rezeki yang dijatah dari dari lembaga. Makanya ya bukan dalam arti tidak dibayar, sungguhnya bayaran saya lebih mahal dibanding dengan honor guru-guru kepala sekolah. Karena apa? Karena jangan ada yang tidak sekolah gara-gara tidak bisa bayar SPP. Jangan ada yang tidak sekolah gara-gara tidak bisa membayar uang bangunan. Tidak boleh. Jika tidak mampu bayar SPP, jika tidak mampu bayar bangunan, datang ke saya selaku ketua yayasan. Siapa yang menolak kebijakan, pasti itu akan diuruskan. Kepala sekolah, bendahara, nggak boleh. Kadang saya seminggu membebaskan SPP, seminggu membebaskan uang bangunan itu 10 orang, 20 orang, 30 orang. Hitung sudah berapa itu? SPP 1 juta, 10 orang 10 juta misalnya. Kalau uang bangunan SPP misalnya 75.000, kalau 30 orang udah berapa? Itu yang diberikan hak prerogatif dalam lembaga kami adalah hanya ketua yayasan. Ketua yayasan memutuskan siapapun tidak boleh ada yang membantah, pecat, karena itu adalah melanggar terhadap stabilitas organisasi yang kita pimpin, Yayasan Fauzaniyah yang ada di Sukaresmi. Saya sampaikan seperti ini, jangan sampai ada yang berkembang, wah Pak Ustaz teh nama mahal, Pak Ustaz teh itu bisa ditawar. Siapa ngomong gitu menghadap ke saya? Pak Ustaz teh nama teu bisa dikoet kuno keket. Siapa ngomong itu? Tanya kepada kawan, ini fakta dan nyata. Tidak ada. Tetap selama saya menjadi ketua yayasan dan tidak akan berbenturan dengan pembina, dengan pengawas, dengan para guru kepala-kepala, tidak boleh ada yang tidak sekolah gara-gara enggak bisa bayar SPP dan uang bangunan. Ke depan bukan hanya itu, tidak boleh ada santri yang enggak mondong, siswa yang enggak sekolah gara-gara enggak punya bekal untuk makan sehari-hari. Inginnya seperti itu, bukan berpikir dapat berapa saya dari santri, dapat berapa saya dari siswa, bukan begitu. Tapi apa yang bisa saya berikan untuk santri, untuk siswa, untuk siswi yang sekolah di lembaga kami, untuk dicetak menjadi kader-kader yang berguna, bermanfaat, yang memiliki kekuatan intelektual, spiritual, moral dan profesional, yang konsisten, konsekuen terhadap akidah ahli sunnah wal jamaah, konteks negara, tetap mempertahankan NKRI harga mati. Makanya kenapa alumni Fauzan, santri Fauzan wajib jadi kader NU, haram keluar dari NU. Jika keluar dari NU coret, tidak boleh mengaku sebagai santri dan alumni Fauzan. Itu mohon dipahami oleh semua orang tua. Kami welcome Pak Abdi ti Persis, Pak Abdi ti Muhammadiyah, Pak Abdi ti Ahmadiyah, Pak Abdi ti Syiah, Pak Abdi ti Kristen, Pak Abdi ti Hindu, Pak Abdi mah tukang moro bagong, Pak Abdi mah tukang monggo. Mangga ditampi, Fauzan mah henteu a priori, henteu alergi kuno kitu. Tapi harus dicatat, jika sudah menjadi santri di sini, siswa di sini, mohon maaf harus siap menjadi kader Nahdlatul Ulama. Gimana Pak, saya ini bukan NU. Pak, NU itu sudah dididik, sudah ada patokannya. Jadi kader Nahdlatul Ulama harus berpegang teguh kepada fikrah An-Nahdiyah, pola pikir NU. Ada fikrah Tasammuhiyah, ada fikrah Tawassutiyah, ada fikrah Islahiyah, ada fikrah Tatawuriyah, ada fikrah Manhajiyah. Hidup dengan siapapun, dengan golongan apapun harus berdamai. Itu Tasammuhiyah, pola pikir toleransi. Bapakmu
bapakmu bukan NU, kakekmu bukan NU, bahkan beda agama. Sudah diatur bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang beda akidah, beda nama organisasi, beda-beda dan beda yang lainnya. Insya Allah tetap akan tercipta kehidupan aman, nyaman, tenang, damai. Orang NU harus santun, tidak boleh merasa benar sendiri, harus menghargai kelompok lain, lebih-lebih haram mengkafirkan kelompok lain yang tidak sama akidahnya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Doakeun kusadayana mudah-mudahan bertahan bahkan berkembang, membawa manfaat maslahat untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Maka hari ini jam 10 kurang 11 menit di jam saya yang bagus ini, kalau yang tidak sama berarti jamnya jelek, sidang munaqashah kelas khusus SMP Fauzaniyah yang bertujuan dengan adanya kelas khusus ini adalah mencetak siswa-siswi yang berprestasi dalam bidang baca kitab kuning. Saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hatur nuhun kana segala perhatosan, hatur punten tina rupi kakirangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ketua Yayasan yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus arahan-arahan. Untuk selanjutnya mari kita lanjutkan dengan susunan acara doa, yang doa ini akan dipimpin oleh Pengarsa Al-Mukarram Sesepuh Pondok Pesantren Fauzan 6, sekaligus beliau sebagai orang tua dari salah satu peserta munaqashah pada hari ini. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wabillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Amma ba'du, dina khutbah miring kami tipayun sakabla doa nyongkeun di sarangan doa bersama nyata kanggo kasuksesan acara ieu khususna. Wabil khusus dari khusus mudah-mudahan alumni tina ieu kelas khusus Allah ngajangankeun kekhususan di hadapan mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta acana siapun tanu kasuhun, mudah-mudahan anu nami khusus itu adalah persan tina umum, baik secara dilegal ataupun tidak dilegal. Itmamul ami yatakhayyalu fihi at-takhsis. Sempurnanya keumuman itu ada siratan di dalam kesempurnaan keumuman tersebut, itu tentang kekhususan. Mudah-mudahan secara global ini adalah lembaga, ini adalah tempat pendidikan, tetapi di seputar berbagai warna pendidikan ada kekhususan, ada kespesialan. Mudah-mudahan pada umumnya orang-orang teh jadi orang-orang anu berpendidikan.
di seputar pendidikan dan pendidikan, warna pendidikan, ada orang ranking dina pendidikan sebutkan orang anu khusus. Itmamul am yatakhallalu fihi at-takhsis. Jadi seputar aya nu ngaran umum, sakumaha umum-umumna anu di umum-umum itu tetap aya tersirat kekhususan. Ataupun sabalikna khususna anu khusus tersirat aya keumuman. Pribados bagian daripada peserta salah sahiji anak didik anu kelas khusus, fa insyaallah itu bisa dilihat, bisa terjadi sekhusus-khususnya orang yang khusus ayat tersirat umum, ataupun sebaliknya seumumnya yang umum ada yang khusus. Yang penting khusus pertama adalah niat orang ngagugurkeun kewajiban belajar. Kapun anak nu penting maju, dek dar der dor kumaha maju, dek dar der maju we. Nu penting ulah mundur gitu. Keun bonyok kumaha gitu kan. Jadi di orang khusus nu penting mah maneh mah 2 kali 3 yakinkeun eta genep gitu. Yakinkeun genep. Itmamul am yatakhayyalu fihi takhsis. Kesempurnaan di dalam keumuman itu ada di dalamnya itu hayalan-hayalan, siratan-siratan kekhususan. Khusus orang mah adalah ranking yang terbelakang. Nah, gitu. Keun penting maju gitu. Yang penting maju. Nah, itu ngamotivasi kapun anak. Padahal tas yakin bu anak mah boga keyakinan 2 kali 3 genep teh. Nah, gitu. Ata 2 jeung 2 teh 4 duka teuing tina tamah tina kali gitunya kedua teuing teh mah. Penting mah kitu we. Gitu supaya jadi seseorang kanyahoan la taqul asli wa fasli abadan innama aslul fata ma qad hasala. Jangan kalian berkata bahwa nah bapak saya sebagai pembina, buktikan dengan karya. Sesungguhnya kepemudaan tersebut yang asli bagaimana karyanya. Ada ranking terdepan, ada ranking terbelakang. Nah itu. Jadi itmamul am yatakhayyalu fihi takhsis. Mana taksisna dari belakang nggak apa-apa gitu. Nu penting kan moal kasebutkeun ayeuna munding nu sampurna lamun buntutan gitu. Tina buntut oke. Gitunya. Ya, kadang dari sifat kekhususan ada yang umum, kadang umum itu lebih khusus daripada yang khusus. Seperti jelema ari maneh aya hiji domba kuduaan. Ceuk raja maneh deuk nyokot tina bujal ka luhur atawa bujal ka handap. Kuring mah deuk nyokot tina bujal ka handap. Jadi maneh mah atuh termasuk taina ya. Nah, Kangjeng Raja tina bujal ka luhur. Jadi ngapain ngarit atuh. Nah, ya raja ngarit kuring mah ngagunuk-gunuk tai. Nah, kaberan ngebon, geus ngebon dipake pengebonan tomat jadi tomat. Itu dulu kan bisa pakai gemuk. Nah, barang geus anakan, ieu anak kudu dibagi 2 henteu. Da ieu mah khusus tina bujal ka tukang. Nah, gitu. Jadi insyaallah si Wapi eta. Nah, insyaallah si Wapi eta. Gitu. Tong, nu penting diutak-atik. Nu penting utak-atik maju we pikiran walaupun nyokotna mundur. Nyokotna tina bujal ke tukang euy nyokotna. Cokot buntut itu kan lamun sampai tabah buntut teu sah dipake kurban. Nah, atawa lamun turun tina pelebah buntut anakan eta kan anakna bagian maneh. Nah, gemukeun wae keur kebon gitu. Nu penting maju. Tidak ada kata mundur. Lah terus supaya manehanana kamotivasi dengan pemikiran la taqul qad asli wa fasli abadan innama aslul fata ma qad hasal. Apa yang dikaryakan itu yang hasilnya. Hasilnya ternyata tina bujal teh ka tukang keun bae tai tapi boga anak. Nah, kaluhur ripuh kaluhur tanuk aya tapi ngarit tunggal poe keun bae. Nah, ieu mah kamu tarhib manahan nu penting ulah daek mundur kana belajar. Da sanajan ayeuna ngarti alimun lakinnahu jabanun. Itu ngarti tapi elehan zaman kieu mah kawajek.
gitu. Kun baik lah gitu, kun baik. Mudah-mudahan tapi doakeun. Satu saat Allah muqallibal qulub, Allah ngabalik-balikeun karena sesuatu, mudah-mudahan Allah ngabalikeun ayeuna perjalanan bisa perjalanan anu masih kena jauh karena kesempurnaan, satu saat dibalikin jadi sangat sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasirris sari fi sa'il asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara pembukaan hari ini telah kita selesaikan. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi yang pokok, yaitu munaqasyah, yang pada hari ini akan dipandu oleh Ustadz Andri. Dan bagi Bapak Ibu yang punya keluarga ingin sama-sama menyaksikan kegiatan munaqasyah ini yang berada di rumah, kami sudah menyediakan live di YouTube di channelnya Fauzan TV. Untuk selanjutnya, mari kita langsung ke acara yang inti, yaitu munaqasyah, dan yang akan dipandu oleh Ustadz Andri. Dari saya dicukupkan sekian. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.